Kami wa game nih Weteiru. Ini salah satu light novel ya. Ini lanjutan pembahasan dari yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video dari deskripsi, ada juga playlistnya juga. Masukin aja linknya di deskripsi. Bisa kalian nonton dulu yang sebelumnya. Ini lanjutan dari sebelumnya ya. Kali ini yang gue bahas ceritanya dari player 4, player 4 versus Mugen Kami, Woroboros, Indan Wado. Ini Woroboros ini naga, dia makan ekornya sendiri. Mungkin kalian pernah lihat itu di suatu tempat itu gambarnya, kalian cari aja di Google gitu, ntar pasti muncul naga yang makan ekornya sendiri kayak gitu. Ini dewanya kayak gitu bentuknya. Kali ini bisa dibilang cukup menarik ya gitu, cukup seru sih kalau dari sisi gue baca ceritanya. Dimana ntar ada si Fei kayak jadi kayak otak pemikirnya gitu, strateginya. Terus si Res ini jadi kayak powernya gitu. Dia kan sebelumnya kan dia kayak mantan dewa kan gitu, yang jadi manusia gitu. Jadi dia yang kayak kasih kekuatannya gitu yang buat eksekusi gitu. Sedangkan si Pal ini kan dia apa, pengguna skillnya apa, Arise-nya itu teleport. Jadi dia kayak utilitasnya gitu, jadi yang ngebantuin gitu, support si si Fei kan nggak bisa apa, nggak punya kekuatan apa-apa, dia cuma kayak kekebalan gitu, nggak bisa mati doang kan. Dia mau, kalau si Fei kan Arise-nya dia kalau udah mati terus ntar dia otomatis kayak nge-recover gitu, mau diapain pun dimatiin kayak gimana pun si Fei dia kayak punya Arise-nya gitu, dia bisa hidup lagi gitu, bangkit lagi kayak gitu, dia nggak bisa mati gitu. Rise si Fei. Rise itu apa? Buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa nonton dulu yang video sebelumnya. Ada antar linknya di deskripsi ya. Jadi lebih di sini lebih difokusin ke tiga player, si Fei, si Res sama si Pal aja ceritanya sih. Cerita sebelumnya kan ada si Fei, si Res sama si Pal sama tim Inferno kan yang udah siap-siap. Totalnya ada 22 orang, si Fei, si Res sama si Pal kan 3 orang. Sisanya 19 orang itu dari tim Inferno. Mereka udah siap-siap buat masuk ke tempat dive-nya gitu, masuk ke gamenya. Dia masuk ke dive-nya kan kali ini ke tempat dive-nya gitu, masuk dalam pintunya gitu, tempat kepala naganya itu. Dia keluarnya masuk ke pertama di kayak di tempat lautan langit gitu. Isinya awan semua gitu, lautan awan. Dia terjun bebas gitu, jatuh dari ketinggian gitu, 10 meter lebih gitu, bawah gitu. Terus nanti dia ngelihat kayak ada naga gitu Pak, naga Ouroboros. Dia ntar jadi mereka itu turunnya ntar ke badannya si Ouroboros ini. Yang Ouroboros ini dewanya badannya panjangnya 10 meter di ceritanya. Lebarnya ada 300 meter gitu. Jadi mereka mainnya di badannya dewa Ouroboros ini. Gitu. Kan mereka pertama terjun gitu dari atas itu langit gitu kan. Dia harus turun ke badannya dewa ini, dewa Ouroboros ini. Si Faye sama si Res sama si Pal berhasil turun selamat gitu, dipakai kemampuan Res-nya si Res gitu, dia bisa turun dengan aman gitu. Sedangkan dari tim Inferno ada empat orang yang out gitu dari permainannya secara langsung gitu. Mereka kan terjun dari atas gitu ke bawah berapa meter gitu, pasti kan pejret gitu, jadi banyak kalau tiba-tiba jebret gitu turun kan, langsung mati gitu. Kalau yang nggak punya, sisanya kan di backup gitu sama kemampuan skill angin gitu, jadi mereka bisa turunnya pelan-pelan gitu ke badannya dewa Ouroboros ini. Terus ada 4 orang ini yang mati gitu, out dari arenanya. 3 orang mati gitu banyak pas turun jebret gitu kan, langsung out dari arena permainannya. Sisanya 1 orang ini matinya apa, dia kepleset gitu, jatuh ke bawah gitu, terus dimakan sama ikan piranha. Ikan piranha ini apa, di kan Ouroboros ini kan mereka kan turunnya ke badannya Ouroboros ini. Selain dewa Ouroboros ini, di sampingnya itu ada kayak monster-monster gitu yang ngikutin Leviathan gitu. Leviathan ini kan kayak paus gitu, paus terbang gitu kan. Mereka ntar kalau ada dia kayak ngincer makanan gitu, dia ngikutin dewa Ouroboros ini di sampingnya gitu, dikerumunin gitu. Jadi nungguin orang orang player yang jatuh. Kalau jatuh dia berubah gitu otomatis jadi kayak ikan piranha gitu, langsung makanin player, langsung mati, langsung keluar keluar juga dari tempat permainannya kayak begitu.
aturannya kan kalau player mati gitu kan otomatis keluar dari tempat dive dari permainannya kayak gitu, langsung out gitu. Ceritanya jadi yang selamat cuma si Faye, si Race, sama si Ipal. Itu sama sisanya dari jadi 14 orang ya. Iya, 14 orang dari tim Inferno gitu yang berhasil selamat turun di badan di Ouroboros ini. Pertama di game permainannya kali ini nggak dikasih tahu gitu rule sama sekali. Jadi begitu turun udah kayak gitu diem aja. Atau nggak ada yang jelasin gitu rule sama sekali. Di Dewa Ouroboros ini bisa dibilang sebelumnya belum pernah ada yang kalahin di ceritanya gitu. Dia kayak dewa paling tersusah gitu di sepanjang jarahnya kayak gitu, belum pernah ada satu player pun yang berhasil ngalahin Dewa Ouroboros ini. Ada berapa pemain yang berhasil masuk gitu cuma dia pada surrender semua. Dari tim pusat Kim Pihoin ini juga anjurin kalau emang ketemu si Dewa Ouroboros ini langsung surrender aja, langsung menyerah kayak gitu, nggak perlu lanjutin gamenya lagi karena emang bisa dibilang ini Dewa Ouroboros ini paling susah gitu. Jadi pas mereka kan turun gitu nggak ada aturannya, nggak dijelasin sama sekali, mereka harus cari tahu sendiri gitu. Jadi kayak turun udah diem gitu, nggak tahu, nggak dijelasin sama sekali rule gitu, mereka harus kayak nebak misteri game ini sendiri. Ada berdasarkan dari player sebelumnya, data player sebelumnya gitu ngelawan masuk ketemu Dewa Ouroboros ini, player sebelumnya ini berhasil ngebaca pikiran Dewa Ouroboros ini. Player sebelumnya kan ngebaca pikirannya si Dewa Ouroboros ini. Permainannya itu game kayak harus bikin si Ouroboros ini bilang sakit kayak gitu. Kalau misalnya Ouroboros ini ngerasain sakit, itu baru bisa dinyatakan sebagai persyaratan untuk menangnya. Sedangkan persyaratan buat kalahnya, kalau semua orang pada out gitu, mati di dalam permainannya ini, otomatis bisa dibilang game ini gagal gitu, otomatis kalah semua total gitu. Rule pertama masih ditutupin gitu, tanda tanya nggak dikasih tahu gitu. Terus ada rule kedua ini misalnya kalau berhasil mencapai rule pertama ini yang tanda tanya ini dalam satu waktu sementara, itu bisa bla 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 kotak-kotak itu titik-titik bisa di apa-apain gitu, bla 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 gitu, ditutupin gitu. Harus nebak gitu misteri. Jadi misal kalau berhasil ngakuin rule pertama ini dalam sementara waktu, bisa bisa titik-titik, bisa dititik-titikin lagi gitu, apa kayak di sesuatu bisa diapain gitu, cuma nggak dikasih tahu, kita harus nebak gitu. Nama permainan Kin dan Wado, kayak kata-kata terlarang. Jadi kayak terlarang ini nggak harus bikin si Ouroboros ini bilang sakit gitu. Permainannya harus bisa bikin si Dewa Ouroboros ini ngerasain sakit gitu. Pertama kan si Res ini coba serang si Dewa Ouroboros ini pakai pukul lah, kayak diserang gitu, ditonjok gitu sampai badannya punya apa kayak ada cekungan gitu, pun si Ouroboros ini kayak nggak ada reaksi gitu sama sekali. Walaupun udah pakai kekuatan gitu diserang gitu pun si Ouroboros ini tetap aja nggak bilang ngerasain sakit gitu. Terus mereka penasaran gitu kan, mereka jalan lah terus kayak lari gitu sampai ke ujung ekornya gitu sama kepalanya. Ini kan si Ouroboros ini kan bentuknya kayak lingkaran naga yang makan ekornya sendiri. Dia mereka kan si tim Inferno sama si Res, si Pal sama si Faye kan mereka turunnya di tengah gitu di posisi badannya. Mereka nggak mau, dia penasaran gitu, dia lari gitu sampai ke ujung ekornya ini, kurang lebih lah. Ini kan di tengah, panjang kan panjangnya si Dewa Ouroboros ini 10 meter, jadi mereka harus lari gitu sampai ke ekornya gitu, jauh 5 meter gitu. Mereka udah sampai di bagian ekornya gitu, mereka ketemu kayak sesuatu yang aneh kayak gitu. Dia di bagian ekornya Ouroboros ini, dia kayak ada duri-duri gitu warna silver, cuma beda dari kulit ya, dari sisi kayak naga Ouroboros ini kan ungu tua gitu, ungu tua kayak gelap gitu kan sisi kayak si Ouroboros. Cuma ini beda sendiri gitu, duri-durinya ini banyak gitu, warnanya kayak silver gitu. Sebelumnya kan mereka kan coba serangan biasa gitu ke badan si Ouroboros ini pakai serangan, coba tes lah serangannya.
biasa gitu. Si Res ini kan mantan dewa gitu kan, dia serang gitu sampai ada kuat kayak ada efek ledakannya gitu sampai ngebekas di bagian sisi ke Ouroboros, pun si Ouroboros ini nggak bilang blasi belum sama sekali bilang sakit kayak gitu. Anehnya kan biasanya kan kalau menurut ceritanya kan dewa yang bisa ngomong pakai bahasa manusia itu biasanya cuma dewa yang bentuknya kayak manusia gitu. Sedangkan kalau kalau dewa yang bukan bentuknya kayak manusia itu, apa bisa mungkin gitu mereka bisa bilang sakit gitu pakai bahasa manusia gitu. Mungkin mereka dalam maksud lain mereka juga pikir mungkin kalau sakitnya ini bukan kayak sakit fisik kayak gitu atau gimana gitu. Dan mereka kan ya coba satu-satu. Mereka sampai ke ekornya terus ketemu ke duri-duri yang aneh gini, warnanya silver kayak gitu semua durinya. Duri-durinya ini kan bentuknya kayak gede gitu, kayak raksasa, kayak tembok gitu, warna silver. Dan muncullah pemikiran dari mereka, mungkin kalau ini durinya ditonjok gitu, dipukul gitu, mungkin ntar si Ouroboros ini, dewa Ouroboros ini bisa bilang sakit gitu. Terus dicobalah sama si Pal, terus suruh sama si V, coba gitu tonjok gitu, ditonjok lagi nih itu si durinya. Kan durinya kan gede gitu, secara bentuk kan gede kayak tembok, jadi nggak nancep ke tangan gitu kan. Kan gede kan bentuknya naga. Si Ouroboros ini aja panjang 10 meter, lebar 300 meter. Ini durinya kayak raksasa gitu, kayak tembok. Diserang mungkin itu bisa dibilang kayak bagian kritikalnya gitu. Misalnya kalau diserang durinya ini bisa, si naga dewa Ouroboros ini bisa bilang sakit. Ternyata pas diserang, bukannya si naganya bilang sakit, tiba-tiba keluar kayak cahaya gitu, laser putih gitu, nembakin cahaya gitu. Durinya ini kan nembakin cahaya gitu, kena gitu kan. Ini ini lima orang dari tim Inferno ini yang kena gitu, kena cahayanya, otomatis langsung out juga, keluar dari permainannya kan. Kalau mati kan gitu, kayak cahaya gitu, cahaya matahari gitu nembakin gitu, kayak laser, tiba-tiba langsung plus gitu hilang aja, mati kayak gitu. Kena ke sebagian 5 orang dari tim Inferno. Jadi sisa tim Inferno ini cuma sisa 10 orang. 5 orangnya lagi tadi kan sisa 5 orang, sisa 15 orang kan. 4 orang mati gitu di awal gitu pas turun di badannya Ouroboros. Terus sisa 15 orang kan. Nah, 5 orang ini mati lagi gitu, out, keluar dari game, kena kena serangan dari cahaya lasernya ini yang diserang sama si Pal. Dari sana kayak ada ribut-ribut kecil kayak gitu. Wah, ini si Pal ini kan sebelumnya udah bikin kalah di game sebelumnya kayak gitu. Sekarang dia bikin masalah lagi ini di game ini. Bikin game tim kita kayak mati berapa orang gitu kan kena lasernya. Dan gitu kayak si Pal ini kan join lagi ke game permainan ini, kayak bikin kayak bawa sial aja kayak gitu. Kan ketemu si Dewa Ouroboros ini yang belum pernah ada kalahin, belum pernah ada yang kalahin sebelumnya ini. Kan si Ouroboros ini kan dalam sejarahnya kan belum pernah ada yang sama sekali kalahin. Di permainannya ini kan kalau pemain yang dive in ke dalam permainan gitu kan dewanya random, ntar ketemunya dewa siapa gitu. Gamenya pun bisa random juga. Ntar kalau ketemu dewa ini gamenya bisa beda-beda juga tergantung dewanya. Terus dewanya juga bisa random dewa apa aja gitu kan. Dan ini ketemunya karena ada si Pal ini bikin kayak bawa kutukan, bawa sial kayak gitu, bikin kayak ketemu dewa Ouroboros ini yang paling susah gitu, belum pernah ada yang kalahin. Tapi mereka kan pada ribut-ribut kayak gitu, tapi si V ini kayak diem sendiri gitu lagi kayak mikir gitu. Yang dipikirin sama si V ini kan durinya ini kayak bikin serangan kayak gitu, serangan balik. Mungkin ini sebenarnya bukan bukan jebakan kayak gitu sebenarnya. Ini sebenarnya justru rule nomor satu sebenarnya. Kayak misal kalau si lasernya ini keluarin, bisa dimanfaatin gitu lasernya ini. Jadi kayak buat nganok kata-kata yang kayak masih titik-titik itu, masih yang nggak dikasih tahu, dirahasiain. Jadi si V-nya ini mikir, mungkin ini sebenarnya durinya ini sebenarnya itu salah satu bagian dari rule nomor satu, aturan nomor satu. Misal kalau kita serang ini duri yang ada di ekor Ouroboros ini, dia kan ngasilin kayak efek serangan balik gitu, kayak laser gitu.
Jadi menurut si Faye itu sebenarnya duri yang ngeluarin nembakin cahaya lasernya itu aturan nomor satu ini, rule nomor satu ini. Bisa kalau kita nyerang ekornya si duri yang ada di ekornya si Ouroboros ini, dia kan ngeluarin kayak tembakan laser cahaya gitu. Nah, habis keluarin tembakan laser cahaya ini, justru harusnya kayak bisa ngelakuin sesuatu dalam masa beberapa waktu kayak gitu kan. Aturan luar nomor 2 kan misal kalau kita berhasil ngesain luar nomor satu ini dalam beberapa waktu, kita jadi bisa titik-titik kayak gitu kan, aturan luar nomor 2 ini. Jadi dicobalah sama kali ini sama si Resh ini. Si Resh ini kan dia secara kan mantan dewa gitu kan. Sebelumnya dia kan dewa, punya kekuatannya yang lebih kuat dong. Ya kali ini diserang lah sama si Resh ini pakai kekuatan fullnya gitu kan, diserang durinya ini. Durinya ini terus kan keluarin kayak tembakan laser cahayanya gitu. Nah, kali ini lasernya itu jauh lebih kuat gitu kan. Kan secara kan diserang sama si Raze-nya ini yang mantan dewa, kayak kekuatan full kayak gitu. Dia kayak ngeluarin cahaya gitu kan, laser kayak gitu kan. Nah, kali ini lasernya lebih gede, langsung kenain ke 10 orang dari tim Inferno ini. Tadi kan sisanya kan ada 10 orang kan yang terakhir bertahan gitu. Ini kali ini pada kena semua, hilang gitu. Jadi yang berhasil ngehindar ini, yang selamat cuma si Raze, si Faye sama si Pal ini bertiga doang gitu. Nggak cuma kena tim Inferno doang yang lenyap gitu kan, ada juga kena si monster yang ada di samping-sampingnya ini. Monster yang ada yang di sampingnya Ouroboros ini. Karena ada Leviathan juga kan di samping sekitarnya, dan kena si Leviathannya ini. Si Leviathannya ini kayak keluarin suara gitu, kayak bersenandung gitu kan, kayak suara ikan paus gimana sih gitu, ngaung gitu tapi bukan ngaung singa ya. Suara suara ikan paus gitu, kayak ngaung gitu pokoknya, gitu kan, dari suara ikan paus gitu. Tahu lah kalian sendiri gimana suara ikan paus, katakanlah bersenandung gitu ikan paus. Kalau berkicau kan aneh jadi kayak burung. Ternyata ini Leviathannya ini dia kayak pihak non blok kayak gitu, dia nggak pihak ke dewa, dia juga nggak pihak ke manusia gitu. Jadi kalau ada yang jatuh ke bawah, manusia itu jadi makanannya si Leviathan ini, diserang gitu sama Leviathan. Sebaliknya juga misal kalau dewanya ini serangan kena ngeluarin laser gitu, kena si Leviathan ini, si Leviathan ini kayak ngamuk gitu, dia jadi nyerang dewanya ini. Jadi kayak bisa dibilang bisa jadi kayak temennya dari si Faye sama si Rey sama si Pal gitu, kayak gitu. Jadi misal kalau aturan nomor satu ini kan, kalau nyerang durinya Woro Boros ini kan keluarin kayak semacam laser kayak gitu kan, efek serangan balik. Dan kalau efek serangan baliknya ini kena si Leviathannya ini kan jadi marah gitu, dia jadi nyerang ke si Woroborosnya ini gitu. Jadi kayak bisa dimanfaatin buat jadi temennya mereka kayak gitu, buat nyerang si dewa Woroborosnya ini kayak gitu. Jadi si Leviathannya ini kan kena serangannya lasernya Woroboros ini, terus jadi bisa kayak dikendalin gitu sama si Faye sama si Rey sama si Pal ini kayak gitu. Mereka pindah lah, loncat gitu kalau ke badannya dewa Woroboros ini, pindah ke Leviathan gitu. Si Resh kan cara kan dewa gitu, dia bisa langsung loncat jauh. Terus si Faye sama si Pal ini langsung teleport gitu kan. Si Pal ini kan punya skill kayak teleport gitu, bisa pindah langsung ke badannya Leviathan gitu, buat nyerang si dewa Ouroborosnya ini. Serang badannya Ouroboros kayak nggak ada efek gitu, nggak ada kayak luka sama sekali gitu. Dan penasaran lah mereka gitu, di bagian bawahnya perutnya dewa Ouroboros ini ada apa gitu. Mereka turun lah gitu, pak. Si Leviathan ini kan bisa dikontrol sama mereka kan dalam satu waktu gitu kan. Mereka turun gitu ke bawah pakai Leviathannya ini. Dan di bawahnya ini kayak ada semacam, mereka lihat gitu ada kayak matanya gitu, kayak permata gitu gede dua, kayak matanya di si dewa Ouroborosnya ini, permata gitu warna merah gitu, kayak ruby lah gitu warna merah. Dan itu bisa kayak nembak laser juga, kayak buat perlindungan si dewa Ouroborosnya ini. Jadi kalau ngedeket gitu dia jadi kayak sistem perlindungannya gitu, buat jadi bisa efek serang balik gitu.
dari mata merahnya ini, permatanya gitu. Si Ouroboros ini kan kayak bentuknya kan kayak lingkaran gitu kan, naga yang makan ekornya gitu sendiri kan. Jadi kayak melingkar gitu kan, satu permatanya jadi kayak ada di atas, satu ada di bawah kayak gitu. Jadi pokoknya bagaimanapun ntar ada yang ngedekat ke itu otomatis gitu dari permata itu nembaknya kayak semacam laser warna merah gitu ke musuh yang ngedekat ke si Ouroborosnya ini gitu secara otomatis gitu. Dan ini kayak semakin susah gitu buat ngedeket ya gitu, pokoknya kan diserang terus gitu pokoknya secara otomatis gitu. Kalau setiap ada musuh atau orang yang ngedeket, cuma ini serangannya itu kayak ada prioritasnya gitu, kalau ada manusia yang ngedeket gitu, otomatis dia lebih ngincar manusianya gitu. Nah si V-nya ini kayak punya taktik gitu siasat, pokoknya dia kayak ngelabuin apa, tembakan laser yang dari permata merahnya gitu, dan si Race-nya ini berhasil nyerang salah satu permatanya itu yang di bawah gitu sampai hancur kan gitu, jadi berkeping-keping kan gitu. Nah si V-nya ini ngelabuhin gitu si permatanya itu yang ada di atas gitu, dia kan keluarin kayak semacam tembakan laser cahaya gitu kan warna merah, dan si lasernya itu kena sendiri ke badannya sendiri yang ada bekas pecahannya gitu, permatanya yang ada di bawah gitu. Jadi si Ouroboros ini kayak nembak kena dirinya sendiri gitu. Jadi si V-nya ini kan aturan yang kena kan, cuma diteleport gitu secara langsung, secara dadakan sama si Par gitu, balik lagi ke Leviathannya. Jadi si tembakan lasernya itu otomatis kena ke badannya sendiri gitu. Nah, dari sana lah bunyi kayak semacam bel kayak gitu. Dan dari suara bel yang berdering itu dan mereka sadar lah gitu kalau syarat buat menangnya itu kan bikin si Leviathan si Ouroborosnya ini bilang sakit kayak gitu. Sedangkan si Ouroboros ini kan bentuknya kayak bukan manusia kan. Biasa kalau dewa yang bentuknya manusia itu dia bisa pakai bahasa manusia. Sedangkan ini dewa yang bentuknya naga ini dia nggak bisa kayak ngomong pakai bahasa manusia gitu. Jadi bunyinya kayak udah keluarin suara kayak bunyi bel yang berdering kayak gitu. Dari sana mereka lah tahu bahwa kalau syarat buat menangnya ini si dewa Ouroboros ini harus bilang sakit kan, tapi diganti dengan bunyi bel yang berdering kayak gitu, dan mereka tahu kalau mereka ini udah selesai gitu misinya menang. Dan di ceritanya gitu kan pada heboh gitu di satu dunia kan, baru ada orang pertama yang berhasil ngalahin dewa Ouroboros ini nih gitu. Kan ini dewa Ouroboros ini kan dalam sejarahnya kan belum pernah ada yang kalahin sama sekali, cuma si V ini pertama kali yang menang, yang kalahin si dewa Ouroborosnya ini gitu. Dia masuklah kayak semacam rekor gitu, heboh di dunianya kayak gitu. Kan gamenya kayak di live stream kayak gitu kan ke seluruh dunia, dan sampai servernya live stream-nya gitu sampai down kayak gitu karena banyak yang ngelihat gitu saking hebohnya gitu pertarungan lawan dewa Ouroboros ini. Dan saking terlalu hebohnya gitu kan baru pertama kali dikalahin gitu dalam sejarah. Dan kalau menangin dalam permainan itu nggak cuma dapat tanda satu kemenangan doang kayak gitu. Misal kalau berhasil ngalahin dewa yang pertama kali gitu, yang belum pernah terkalahkan gitu selama sejarah kayak gitu, kayak dewa Ouroboros ini kan sebelumnya belum pernah ada yang kalahin gitu sama sekali dalam sejarah gitu bertahun-tahun gitu kan. Sekalipun belum pernah ada satu orang pun yang bisa kan gitu. Dan ini kalau ada yang bisa kalahin gitu, dia kayak dapat semacam hadiah gitu, reward dari dewanya ini. Kalau menang pertama kan dalam permainan gitu kan dapat kayak semacam arise gitu kan. Ntar jadi bisa pakai skillnya di dunia nyata. Dan kalau ini berhasil ngalahin dewa pertama kali gitu yang belum pernah terkalahkan, ini kayak dapat hadiah kayak gitu. Dan tiba-tiba muncul gitu kayak ada semacam hologram gitu kan, grafik itu kayak semacam ada anak cewek gitu kan, rambutnya kayak warna silver kayak gitu, kecil gitu, lebih kecil dibanding si Pal kayak gitu. Si Pal kan bisa dibilang kan di ceritanya kan dia agak pendek gitu kan, tapi ini lebih pendek lagi dibanding si Pal, kayak Mutoli mungkin gitu, tapi nggak tahu gimana karakternya gimana, ntar kita lihat aja di anime kayak gimana karakternya. Ah, ini mereka itu sadar ternyata si hologram ini karakternya itu di dewa Ouroboros-nya ini karena tertarik sama manusia gitu berhasil ngalahin dia. Itu pertama dia kayak munculin kayak wujudnya dalam bentuk kayak manusia gitu. Singkat ceritanya dia ngasih kayak semacam rewardnya gitu ke Faye gitu, kayak semacam permata gitu warna merah gitu. Bisa dibilang itu matanya Ouroborosnya itu sendiri. Misalnya kalau setiap bawa permatanya itu masuk ke dive ke tempat permainan gitu, ke dive permainannya gitu, Elements-nya ini Kamigami no Asobiba.
bisa dibilang elements tempat permainan itu dive masuk bawa permatanya ini, pasti secara otomatis langsung ketemu si Ouroborosnya ini, bisa bisa skip dewa lain gitu, dewa lainnya kayak di skip itu langsung direct ketemu si Ouroborosnya ini, dewanya ini, kayak gitu. Singkat ceritanya kayak gitu. Akhir kan kayak heboh gitu kan sampai ke seluruh dunianya gitu kan, kalau ada orang yang berhasil ngalahin dewa Ouroborosnya ini, terus ada yang minjem dong permatanya itu masuk buat ngedive gitu ke dalam permainannya. Dan kali ini mereka itu ngedive ketemunya bukan bukan apa, permainan yang sama, malah lebih susah gitu. Ouroborosnya ini kayak sengaja bikin jauh lebih susah gitu. Dari awalnya kan si Ouroboros ini kan panjangnya 10 kilometer gitu kan. Ini Ouroborosnya jauh lebih gede lagi gitu. Jadi 100 kilometer gitu. Jadi levelnya jauh, tingkatan kesusahannya jadi lebih tinggi lagi gitu. Biar nggak ada yang kalahin gitu. Ya kan dewanya gitu, setiap permainan kan levelnya bisa berubah-berubah tergantung dewanya mau bikin susah atau bikin gampang kayak gitu. Akhir sebagai penutup, di setiap pemain itu kan kayak ada semacam rank gitu kan, ranknya gitu dari rank 1 ada 2 3 4 sampai 10 kayak gitu. Dari tergantung kemenangannya kayak gitu. Jadi setiap player yang langsung dive ke dalam permainan gitu kayak Elements-nya ini, Kamigami no Wasobiba, itu di tangannya itu kayak ada angka gitu, angka Romawi gitu. Misal kalau dia berhasil menangin permainan 1 kali gitu di tangannya, atau menangin permainan 2 kali lah katakan gitu. Jadi tuh di tangan kanannya itu ada angka 2 Romawi gitu, sebagai tanda kalau dia rank 2 gitu, berhasil menangin 2, pernah menangin 2 game kayak gitu. Di tangan kirinya itu ada tanda loss-nya gitu, rank-nya gitu, dia berapa kali kalah gitu. Jadi tangan kanan itu angka Romawinya itu tandain kemenangannya berapa, di tangan kiri itu tandain kekalahannya itu berapa gitu. Tangan kiri kalah, tangan menang menang gitu. Itu ada angkanya gitu di tangan kiri, tangan kanannya, telapaknya gitu. Punggung tangan telapaknya itu. Tifei kan udah dari awal kan dia udah menangin streak 3 kali di permainan kayak gitu berturut-turut. Terus dia berhasil menangin lagi kan lawan Dewa Titan jadi 4 kali. Sekarang menangin Dewa Ouroboros lagi jadi 5 kali dia menang berturut-turut, 0 kekalahan gitu. Jadi menang 5 streak 5 kali berturut-turut. Jadi tangan kanannya itu ada angka 5 Romawi gitu. Karena si Faye ini belum pernah kalah sama sekali, tangan kirinya itu nggak ada blank gitu. Si Reis kan udah menangin 2 kali kan berturut-turut lawan Dewa Titan sama Ouroboros ini. Jadi di tangan kanannya ini ada 2 Romawi. Sedangkan si Pal ini kan dia pernah kalah 1 kali kan. Di tangan kirinya ada angka 1 gitu. Dia kan pernah di Pal ini menangnya 2 kali di tangan kanan, jadi ada angka 2 Romawi kayak gitu sistem ranknya. Di sini masih ada player 5, here come new challengers. Nama tutorial 2 Kokuma Deda. Oke, gimana video ini menurut kalian?